Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim Ekspedisi Mistis Indonesia. Malam ini kita bakalan melakukan ekspedisi penjelajahan ke sebuah lokasi angker di daerah Citerep, Bogor. Pabrik ini udah terbengkalai selama 20 tahun. Kita di sini bakal melakukan 7 ritual yang terkenal di Indonesia lah, yang bisa dibilang sebagai urban legend. 7 ritual pemanggilan hantu di Indonesia. Malam ini tuh bertepatan dengan malam satu suro. Yang gimana konon katanya kalau malam satu suro itu terkenal dengan apa? Identik dengan sebenarnya malam yang baik ya. Namun orang-orang Indonesia tuh mungkin mindsetnya sudah tertanam kalau satu suro itu malam yang mistis. Nah, di situ juga kita ingin mengedukasi lah masyarakat supaya tidak selalu mengkaitkan malam satu suro dengan hal-hal yang mistis begini. Malam satu suro itu memang terkenal mungkin lebih ke perpaduan antara agama dan budaya ya kan. Jadi banyak juga di daerah-daerah tertentu yang malam satu suro digunakan untuk ritual mungkin pencucian benda-benda keramat seperti itu ya, kayak gitu jadi banyak. Nah, katanya sih malam satu suro kalau kita lihat dari segi mistisnya itu banyak yang ngumpul gitu loh. Katanya sebagai pasar juga sebenarnya bisa dibilang gitu ya. Apalagi di sini mitosnya tuh buaya putih ya? Iya. Buaya putih dan Nyi Ronggeng. Betul. Jadi di sini mitos yang beredar di masyarakat katanya ada buaya putih dan Nyi Ronggeng di dalam. Jadi kita langsung buktiin aja lah. Gimana? Kaca. Oke, Udah mulai punto udah mulai. membawa senter, membawa obat-obatan. Membawa obat-obatan pribadi jika punya. Terus sebelum ekspedisi nanti wajib minum air yang ada di meja. Terus wajib selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir dilarang keras untuk melakukan komunikasi baik mediumisasi atau kesurupan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan tim tahu percis gimana kesurupan yang sengaja, yang bohongan dan yang beneran. Jadi jangan sampai kalian mau malu-maluin diri sendiri. Sebelum ritualnya diomongin, kita di sini ada PJ penanggung jawab. Gue sendiri sebagai PJ di tim A. Di tim B itu ada kakak Firly, Ahmad Firly Firliansyah. Di tim C ada kakak Arai. Gemes nih. Gila nih tempat. Gila. Kue cubit. Tim A Piki. Yes. Karmel. Ini Pascal. Uji nyali kita. Tim B ada Peggy. Istrinya sendiri ya. Iya, coba lagi Ana. sebelahan ini. Oh iya sebelahan ya. Jangan jadi orang kita. Anila. Pas Pas banget ya. Pas ya. C-nya adalah Surya. Surya Saputra. Mantap nih, ada nenek nih. Oh, ada nenek. Waduh, keluar semua ini ada nenek. Anak baru langsung dikasih nenek, men. Sebelum kita mulai ekspedisi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ekspedisi kita kali ini berjalan lancar, kemudian semua itu dilindungi, dan ketiga itu semua sehat selamat. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Kita masuk. Hati-hati guys, kabel. Tapi ini nggak jatuh-jatuh gini. Ini nggak jatuh, kita ini nggak jatuh. Udah dulu ini dipakai buat office. Di sini banyak ruang-ruang kerja. Gitu. Oke, di sini kita akan melakukan ritual pemanggilan hantu yang salah satunya adalah pemanggilan jelangkung. Permainan jelangkung. Nah, permainan jelangkung seperti itu. Apa itu ada efek bagi kita atau kita itu hanya mitos? Kita bisa buktikan sekarang. Ayo. Sini ada tanah. Ini saya sampai kuburan. Ini kuburan langsung. Nanti ngambil tanah kuburan ini diusapin kepala. Oh iya. Dan Anil bagian usapin kepala. Yang ketiga orang ini sambil megang ini. Oke. Lalu apa yang terjadi kita rasain nanti.
pegang bertiga. Kita ketika mau menaburkan itu juga sambil bilang aku mau jelasin di sini ada ini. Ketika memang ada tolong tunjukkan. Itu adalah ini. Lambung jelaskan. Sini ada kita. Kamu datang dari itu ada yang tahu. Kamu jelaskan di sini. Lagi, sampai 17. Main. Kemudian keinginannya ketika memang ada, ketika ada malam sini tolong tunjukkan. Oh, sudah baku. Assalamualaikum ya goib. Lurus. Bau apa ya? Ada bau amis. Ada bau amis. Kamar mandi ya. Di sini juga tempat ujiannya. Ini aku kantor juga ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, nggak apa-apa, gue salam ampuin. Iya, ini bekas keramik. Bekas keramik pecah tajamnya. Tapi ini adalah tempat yang paling ngap di daerah sini, kalau menurut gue. Kalau menurutku tadi yang dapur. Enggak, dapur masih seger. Dan ini adalah tempat di bagian yang main jelangkung. Ini sama ruangan kita di ini. Assalamualaikum goib. Ah, di sini paling ngap. Paling ngap. Nggak ada sirkulasi juga sih soalnya. Ada. Tapi nggak ada udara sama sekali. Hah? Sirkulasi. Ventilasi ya? Lights off. Berapa? Sekeliling, lihat sekeliling. Masih. Assalamualaikum. Assalamualaikum goib. Numpang. Mau tahu keberadaan. Iya, assalamualaikum ya Allah. Ya udah cuma mau tahu keberadaan aja. Ya nggak bermaksud jahat, nggak berniat jahat.
beda lagi hawanya. Tadi pas rame di sini dingin. Ini udah hangat. Sekarang juga dingin. Agak hangat. Tadi dingin banget. Kita akan melakukan ritual Nina Bobo. Di situ. Oke. Tim A bakalan Kalau tidak bobo dibikin nyamuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nina bobo, Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. hawanya ya beda ya. Iya, assalamualaikum ibu. Masih 1 menit. Masih 1 menit Mel. Hadapin rasa takut Mel. Udah siap nih? Kita akan melakukan ritual apa? Ritual nyisir. Nyisir. Dihitung ya nih. Kaca ya, di cermin. Dihitung nih. Jadi jeruk apa yang disisirin ya? Berapa sih? 13. 11, 12, 13. Udah. Mati lampu gua. Lampu gua matiin. Ini di belakang ada. Hmm? Di belakang. Apa yang dirasain? Asing kayak web. Ada. Aduh, di belakang. Kerasa. Bayangan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya dalam hitungan detik, ternyata peserta telah merasakan. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad, siap Ahmad? Siap. Bakal ikut. Assalamualaikum warahmatullahi. 13 kali. Hitung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lampu gua matiin. Rasain. Berasa? Lumayan. Berat. Lu berasa apa di sana? Kayak ngeri aja mau kacanya di ke belakang pundak. Sugesti mungkin. Iya, ya udah. Tadi nenek soalnya ngeliat dan merasakan di belakang itu ada hitam. Dia langsung keluar. Aturin diem dulu.
Ya dia nanti stay dulu Tren. Lihat ke belakang pakai kaca cermin itu. Dimin dulu, dimin. Sekali lagi nih terakhir. Udah agak enak kan, Bro? Nah, kita jeda dulu sebentar. Ada yang bawa minum nggak? Gue bawa. Bawa nih, kasih. Iya udah, sini aja. Air minum putih. Bawa di tas. Jeda, kamera off ya? Off dulu. Ini. Ini ritual berikutnya adalah membakar menyantrasi bener. Yang kepake. Atau duduk terserah. Di sini kita akan melaksanakan kegiatan penebaran ceker. Kita ngomongin penebaran aja ya. Ya silakan Anda untuk ditebar pesannya gimana? Ini dulunya tempat tempat sesajen lah, kita jalan itu sesajen lah. Nah terserah mulai tebar, dibuka kemudian ditebar. Nanti setelah kegiatan ganti lagi. Iya iya maksud buat dia enak banget ya. Oh iya benar. Sama aja kita ini gitu. Iya bayar kita udah beli goceng. Nggak goceng. Berapa? 2.000. Berapa? Aduh salah. Pantasan gua kalau masih duit nggak ada kembalian. Masih duit gini. Ini bentar. Bentar tuh lah guys, WhatsApp. Udah direbus. Terus di sini aja. Nah, di sini. Terserah. Udah gitu aja. Oke, jadi kita sudah melakukan penebaran ceker. Kita lihat interaksinya bagaimana. Kita di sini berdiam diri selama kurang lebih 10 menit. Ini kelamaan aku. Udah 10 menit. Karena kalau 5 menit nanti kayak udah nunggu warna. Kita duduk. Duduk aja. Coba. Sekarang sedang melakukan atau mencoba berinteraksi melalui media ceker yang konon katanya ketika kita menaruh ceker itu akan menyebabkan atau makhluk-makhluk gaib senang. Sini ada 3 teman kita yang lagi berinteraksi. Nanti kita akan tanyakan satu-satu apakah yang dirasakan oleh ketiga orang tersebut. Terlalu berasa sih ya, nggak terlalu berasa, nggak kayak pas awal kita pas explore ya. Pas explore pertama tuh kayak lebih lembab, jadi udah mulai tenang. Itu kenapa kalau bisa bilang kenapa sih bisa tenang gitu? Ya mungkin karena dari sugesti itu kali ya, yang sugesti. masih awal kan masih kayak belum tahu medannya ya kan, dalamnya kayak apa tuh sudah pikirannya juga udah yang aneh-aneh gitu. Padahal kalau katanya kan di sini sebagai tempat yang dibilang cukup ekstrim, sama yang kedua sebagai tempat sajen lah. Iya, tempat paling
tapi kenapa bisa kayak gitu ya kan? Coba dari Anil gimana? Kayak sama sih masuk tadi juga, masuk pertama ini fokusnya juga ke sini, maksudnya awalnya di Oh, ketika explore pertama. agak nggak enak gitu kan. Setelah masuk sini udah nggak ada apa-apa, Udah gitu. maksudnya enak, tenang gitu kan, ya nggak kayak tadi kayaknya deg-degan gitu. Pertama kali kita kurang fokus gitu kan. Kurang fokus. Yang kedua kita fokuskan hanya ke satu tujuan. Dulu udah kenal, maksudnya udah kenal situasi sendiri. Oh, dengan situasi. Jadi terbawa situasi. Udah biasa gitu ya sama suasananya. Padahal baru 2 kali. Dari Peggy gimana? Kalau saya alhamdulillah nggak ngerasain apa-apa, alhamdulillah, karena saya percaya Allah menjaga kita. Ya. Kembali lagi ke mindset masing-masing. Kita itu tidak akan merasakan apa-apa apabila mindset kita baik, tapi kita akan merasa ketakutan, merasa heran atau merasa cemas ketika mindset kita itu tidak baik atau negatif. Itu Ritual selanjutnya adalah jeruk nipis. Berikut toolsnya. Boleh dimulai bang? Silakan. Ahmad, Mas Surya. Satu aja ya. Nggak apa-apa, yang penting cairnya keluar. Terus kalian peres. Nggak ada itunya. Terserah. Mantra apa? Nggak ada. PJ sih yang tahu, kayaknya nggak ada. Nanti setelah diperes kita stay di sini. Stay dulu diam. Rasain, matiin lampunya. Ditusuk aja kalau nggak bisa dibelah. Yang penting cair keluar. Segar baunya. Ya udah bisa dibelah nggak? Nah, kedua. Peres. Dihabisin nggak jeruknya? Diminum Enggak ada presita. semuanya. Dibuka aja dulu kayaknya semuanya. Ini juga. Iya. Di mana? Meresnya? Masih nggak? Sorry. Suku kalian yang tahu ya. Jangan diperes dulu. Sorry. Kamera off. Gua nggak tahu ini. Agak ragu. Kasih space segini aja. Kasih space. Sorry ya, ini jangan bilang-bilang ke siapa-siapa atau komentar ya. Kamera off. Jeruk nipisnya bawa lagi. Nanti kita cerita di luar aja ya. Gunting kukunya bawa. Gunting kukunya bawa aja. Nggak ada. Ntar jeruk nipis kita aja udah. Emang nggak ada yang jeruk nipis? Sebenarnya tim A. Oh, ya udah lah, biarin tim A. Ya udah. Guys. Apa Mel? Assalamualaikum baby. Ini semua ini. Kucing. Lampu bukan? Bukan. Diam.
Sini. Tapi mana ya? Sini. Duduk. Atau berdiri. Mantranya mana? Serius? Tangannya sambil kayak gendong bayi. Akuanya nanti dulu deh. Aduh, blur. Dah. Aku Ya. kayak gini. Nanti satu-satu gantian. Blur. Sambil ditimang-timang. Suluku batok toke elo si Romo menyang Solo oleh ke ayo Terusin. oleh ayo muka majetit loba buang mati Assalamualaikum Ibu. ora iya ora mendeni bocah Suluku batoke elo si Romo menyang Solo oleh payung muka mak titik loro lobak wong mati ora obah yen obahnya deni bocah. Gantian 3 kali. Assalamualaikum Ibu. Lanjut. Suluku batoke elo si Romo menyang Solo oleh payung muka majetit Di ora obah yen obah madeni bocah. Rasain dulu. Tanpa lampu. 5 menit. Kita tim khususnya saya itu menerapkan 2 metode sebelum sama sesudah. Metode sebelum itu saya benar-benar nggak ngasih pembekalan sama sekali, dalam artian kita nggak kasih edukasi segala macam, biar teman-teman itu tahu itu bagaimana sih makhluk asli di sini atau bagaimana sih kehidupan di dalam gedung itu sendiri. Kemudian yang kedua kita kasih metode setelah. Metode setelah itu ketika di dalam ritual-ritual itu sendiri fungsinya apa, untuk mengedukasi masyarakat juga nantinya bahwasanya kesemua apa yang digelar itu bukan dijadikan sebagai fakta yang benar-benar kuat bahwasanya ini harus begini bisa begini enggak gitu. Alhasil teman-teman alhamdulillah ketika sebelum mereka sebenarnya merasakan semua pasti, apalagi khususnya Anil pun melihat segala macam. Nanti kita dengarkan ya. Tapi ketika sesudah saya cuma hanya memberikan bahwasanya tidak ada kekuatan lebih besar daripada Allah SWT atau Tuhan kita semua. Gitu. tagline of the year. Ketika saya udah memberikan seperti itu, otomatis termindset semua ke rekan-rekan dan akhirnya apapun metode, apapun ritual yang dijalankan udah pure positif semua.
gitu. Tapi kalau untuk masalah kayak suara, penampakan segala macam, itu semua pasti ngerasain gitu. Coba dilanjut.